sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Manusia memiliki akal dan nafsu. Dengan akal yang dimiliki, maka manusia bisa menyelesaikan segala urusan yang ada. Namun, dalam penyelesaian urusan tersebut, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, setiap orang memiliki masalah dan permasalahannya yang berbeda. Kita bahkan memiliki masalah kapan dan dimanapun kita berada, tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa kita sebenarnya. Nah teman-teman, bagaimana sih upaya yang kita lakukan agar kita bisa keluar dari masalah tersebut? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang mengalami masalah, lalu menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan sekitarnya. Padahal itu semua tidak membuat kita bisa selesai dari masalah yang kita hadapi. Untuk itu kita harus selalu melibatkan Allah dalam menjalankan urusan yang kita lakukan dan menghadapi persoalan yang kita hadapi. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan berserah diri kepada Allah, karena dengan berserah diri hati kita tetap tenang dan permasalahan kita akan segera selesai. Hai Puji. Halo. Nilai lu berapa? Gue belum lihat nilai gue. Lu udah lihat? Udah. Coba lo lihat. Geseran dong, gue mau lihat nilai gue nih. Berapa? Right. Puj, kita duluan ya. Iya. Dah. Ya Allah, nilai gue kok jelek banget ya. Padahal gue udah belajar maksimal dari kemarin. Gue malu banget. Apa gue nyerah aja kali ya? Gak tau lah, gue capek banget. Gue ngerasa hidup gue gak adil. Nah, seperti yang kita lihat dalam hal tersebut, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 53 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Pernah sadar tidak bahwa ketika kita ada masalah, Allah tuh hanya butuh kita untuk sabar dan sholat setelah ikhtiar. Contohnya seperti yang tadi Fuji terapkan. Ia setelah melihat hasil nilai UTS-nya, ia tuh terlihat seperti kesal ataupun marah. Nah, hal tersebut seharusnya tidak boleh, karena kita harus selalu sabar. Dari kejadian itu kita sebenarnya sudah berikhtiar. Masya Allah, kayaknya aku harus lebih ikhtiar lagi deh. Udah waktu zuhur juga, kayaknya aku mending sholat aja deh. Nah, segala hal yang sulit dan menyakitkan akan membuat kita bersyukur. Seperti hal tadi, Allah memberikan kita harta yang cukup, namun tidak lebih. Pada saat itu kita berpikir, Allah tidak menyayangi kita. Padahal Allah ingin meringankan hisab kita di akhirat nanti. Seseorang yang memiliki harta yang lebih akan dihisab lebih lama dibandingkan kita. Maka dari itu kita harus bersyukur mulai dari sekarang dan libatkan Allah dalam segala kegiatan kita. Kita makan bareng-bareng yuk. Jangan lupa berdoa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah itu dia guys, salah satu contoh pengimplementasian melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, udah tahu kan kalau kita wajib melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh simpelnya dengan membaca kalimat basmalah sebelum melakukan sesuatu. Guys, apa? Aku dengar Fatia lagi masuk rumah sakit loh. Ya Allah, kasihan banget. Yaudah kalau gitu kita video call dulu ya. Boleh. Halo Fatia. Hai Fatia. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Kita kangen ketemu banget lagi. loh sama kamu. Semoga cepat masuk kuliah lagi. Ketemu sih ya. Iya. Cepet ketemu ya. Dadah. Assalamualaikum.
Makasih banyak ya teman-teman atas doanya. Semoga dengan doa-doa dari kalian aku bisa cepat sembuh dan bisa cepat-cepat belajar bareng sama kalian semua lagi. Makasih. Dalam melibatkan Allah untuk segala urusan, tentu saja kita pernah mendapatkan teman-teman yang sedang mengalami musibah. Salah satunya teman kita yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, dalam melibatkan Allah dalam segala hal tersebut, tentu kita harus mendoakan teman kita yang sedang terkena musibah sakit. Iya, Ma. Oh iya, coba aku lihat ya. Kok dikit banget sih, Ma? Ini mah duit buat apa? Gak cukup buat sebulan. Tambahin lagi dong, Ma. Ya kan Mama baru punya uang segitu. Gimana sih? Nanti kalau Mama udah punya rezeki, Mama kan ngirimin lagi kok. Ya udah deh, makasih ya, Ma. Ya Allah, aku nggak bersyukur banget ya. Padahal sama Mama udah dikasih uang, tapi ngerasa kurang aja. Kayaknya aku harus ngechat Mama deh. Mama, maafin Nadira ya. Nadira nggak bersyukur. Lain kali gak apa-apa kok Mama ngasih segimana aja Nadira terima dengan ikhlas. Makasih ya Mama. Nah, akibat tidak melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, kita apabila seseorang itu mengalami putus asa ataupun tidak ada harapan, maka kita tidak punya sandaran. Nah, jadi oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu mengingat Allah agar tidak ada putus asa dan mempunyai sandaran bagi diri sendiri apabila tidak bisa dituangkan kepada orang lain. Tanpa melibatkan Allah, rasanya kita akan menjadi jauh darinya. Padahal tujuan kita diciptakan ada untuk beribadah kepadanya. Ketika kita melakukan segala hal tanpa melibatkannya, rasanya yang kita dapatkan hanya sebuah kesia-siaan saja. Hal ini mengingat bahwa Allah hanya menerima apa yang ditujukan kepadanya. Apa yang dilakukan secara ikhlas, lillahi ta'ala. Dalil dalam melibatkan Allah dalam segala urusan terdapat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab, yang artinya dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ayat tersebut memiliki makna untuk senantiasa menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah kami berharap. Jika kami telah melakukan pekerjaan, maka berharaplah kepada Allah agar memperoleh pertolongan dan jadikan diri kami bersama Allah dengan memohon bantuan dan pertolongannya. Karena sesungguhnya Allah merupakan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari penjelasan sebelumnya, seorang muslim hendaknya menyerahkan setiap permasalahan yang ada dalam dirinya hanya kepada Allah, agar setiap permasalahan yang menimpa dirinya juga Allah bantu selesaikan. Mari kita semua libatkan Allah di setiap langkah kita. Insya Allah, jika kita libatkan Allah di setiap langkah kita, maka usaha kita akan lebih berkah dan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan